S-nya bakal memutuskan untuk bergerak ke daerah House juga. Ada apa gerangan sih kawan? Dan kali ini ternyata seorang Bonafide Black berhasil menumbangkan sang Kapten Justin, dan di lain sisi juga dari seorang 18 Deer berhasil dapat itu satu orang, tapi ternyata Bocil dengan tangan kosongnya berhasil mendapatkan Iko. Oh my god, dua orang sekaligus menyisakan dua orang yang tersisa, Koja dan juga Dus. Tapi kali ini gak bakal tinggal diam karena Jojo udah mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya. Bakal dihajar, ada yang langsung di pop out, masih bisa selamat. Coba untuk diputerin, dua orang sekaligus, dan kali ini menyisakan satu orang aja, yaitu seorang Dus. Dan that's it! DS4 Iko Esports. Oh my god, sis gak mau membiarkan mereka terpaut lebih jauh lagi dari Iko, Julia. Oke, 3T akhirnya ada lagi ya kali ini ya. Tinju, Tusun, tapi tauntingnya nggak ada kali ini ya. Itu tadi benar-benar dimanfaatkan dengan sangat baik oleh teman-teman daripada CS Alpha Inc. Ya, karena kalau kita berkaca pada waktu itu mereka kena tinju juga, itu salah satu counter echo ya. Jadi kalau misalnya lu mau counter echo, coba tabrak drop zone-nya, coba pakai tangan kosong mungkin ya, yang akhirnya Echo Esports pun harus puas saja di posisi ke-12. Tapi ini tinggal 10 tim, berarti udah ada 2 tim yang pulang. Udah ada 2 tim, saking pada saat tadi kita sempat gak notice juga. Tapi kalau lu perhatiin tadi sebenarnya ini berawal dari pukulan yang cukup mematikan ya. Satu orang berhasil di pick off, dan ini bakal merubah skenario yang tadinya menurut gua Iko udah aman banget. Mereka tinggal play safe aja, get along sama yang lainnya, tinggal masuk ke top 5 dengan 3 atau 4 kill. Gua rasa mereka bisa secure, tapi dengan adanya Iko Tusun kali ini membuka peluang untuk beberapa tim yang ada di bawahnya juga. Iya, chance jadi lebih besar buat tim-tim lain. Walaupun kita sempat lihat bahwa Eko ini cukup konsisten pada hari ini, tapi dengan mereka Tusun di game terakhir ini membuktikan bahwa tim lain tentunya bisa panen poin sebanyak-banyaknya, entah dari segi kill ataupun dari segi placement. Tapi kalau kita tadi dari CS Alpha Inc, di sana momennya pas banget. Ketika tonjokannya berhasil menumbangkan satu persatu, terus satu yang kita lihat tadi Lim ya, Lim dia ada di Watchtower, itu enak banget buat diras langsung gitu ya. Tapi RBL kali ini Skyla. Wah, Heyunya udah langsung dihajar dari daerah atas Julia, tapi ada Aura juga yang coba untuk melakukan looting di daerah Crossroad kali ini. Tembakan sudah didapatkan, Surya sudah terkena down, bahkan Eki kali ini merasakan timpa panas yang diberikan oleh seorang Gedai, menyisakan 2 orang aja dari JRC, tapi Aimgat yang secara perlahan coba untuk menjadi orang ketiga udah terspot posisinya Julia. Aduh, tapi Aimgat sendirian ya Bun ya, ini kayaknya agak-agak sedikit sedikit riskan kalau dia mau jadi orang ketiga tapi dia sendirian. Ketika teman-teman yang gak ada malah jadi membuka posisi dia kedua tim tersebut. Walaupun bisa kita bilang JRC lagi sedikit pincang, tapi yang ada di dekat Aimgat adalah teman-teman daripada Rebellion. Namun ternyata masih berhasil mencuri satu orang, yaitu Mr. Rob dengan sangat cepat Skyla. Wah, pergerakan dari Aura kali ini cukup membingungkan untuk gue pribadi. Selain ada peperangan, tapi Aura, seorang Aimgat kali ini memutuskan untuk bergerak sendirian aja untuk mencari lawannya di mana. Ini formasi untuk mencari kill kayak Julia. Formasi untuk mencari kill, mengingat Aura Ignite juga hari ini dalam posisi yang kurang enak, tapi kurang aware nampaknya dari seorang Aimgat dari kanan. Oh my god, M1014 dari seorang Aimgat ternyata masih bisa takes 1 kill again. Aimgat dengan 34 health point yang tersisa berhasil melakukan clutch play. Dari segi posisi dan dari segi vision harusnya lebih dimenangkan sama orang yang berada di dalam, tapi prediction yang dilakukan berhasil mendapatkan kepala dari seorang lawannya. Tapi kali ini Bocil bisa menumbangkan Aura Aimgat. Tapi kalau lu lihat sebenarnya ini adalah strategi dari Aura juga, di mana satu orang itu coba untuk mendapatkan info dan juga beberapa poin eliminasi. Yang lainnya lengkap dan ngelutingnya santai juga. Iya, lengkap dan ngelutingnya santai. Jadi tadi satu orangnya diutus untuk mencari informasi betul arus rotasi musuh bakal kemana, tapi ternyata tanpa disangka-sangka berhasil juga mencuri 2 kill. Mungkin kalau menurut gua itu unpredictable gitu kan, karena sebenarnya dia diutus cuma buat buka informasi aja, ngebuka map jalan buat teman-temannya dan teman-teman ya memaksimalkan resource untuk team fight selanjutnya di mid game ataupun ke late game. Dan kita pindah lagi Skyla, Lim pun terjatuh kali ini. Lim terjatuh, dan kali ini CS Alpha Inc udah dapat 7 poin eliminasi di early game. Ngamuk dari tadi CS Alpha Inc masih belum dapetin tempo permainan yang enak, tapi ternyata di round terakhir kita lihat tadi awareness yang cukup tinggi berkali-kali dari CS Alpha Inc akhirnya menambah terus poin eliminasi yang mereka dapatkan. Waduh, ini CS Alpha Inc boleh ya? Kalian dapetin 48 poin eliminasi kalau bisa. Iya kan, 48 sama mereka Pak? Sama mereka? Iya, nggak bisa. Bunuh diri dong Bunuh diri ya terakhir. Tapi kan ada revival point, jadi nggak menutup kemungkinan bisa dapat beberapa kill. Kalau hidup mati terus? Iya sih. Jangan sampai hidup segan mati tak mau kan?
Aduh, Itu sulit hidup tuh. segan mati tak mau. Tapi kayak kalau lu perhatiin ya tadi Apa tuh? kayak pergerakan dari SES, Yes. GRC dan juga RBL justru ini membuat keuntungan untuk tim SES. Gua rasa kalau tadi SES posisinya kalah sama Iko nggak bakal ngambil resiko untuk bermain seperti SES kali ini. Iya benar, tapi kalau gue bisa bilang SES Alpha di round terakhir bermain dengan sangat responsif dan awareness-nya tinggi banget loh. Tiap mereka lihat ada orang, mereka langsung entah gimana komunikasinya langsung nyatu dengan baik. Tapi Skyla, Kenapa tuh Julia? gue lihat kali ini IOG bakal Yap. berbuat ulah lagi nih kali ini. Waduh, di mana seorang Beng ternyata sudah terkena down, tapi Onyx Gardu juga nggak mau kalah untuk menunjukkan kegigihannya, menyisakan 2 orang dari IOG yang bakal coba untuk bertahan dari gempuran. Teman-teman Onyx Olympus dicari lagi seorang Lord, coba untuk berputar sambil mencari nafas terakhirnya, bakal dikomit oleh 3 orang sekaligus dan itu dia Mas Rasul berselamat masuk ke dalam, coba ditembak dan langsung ada respon global yang masih cukup baik dari seorang Lord. Apakah bisa selamat? Ternyata tidak. Akhir perjalanan dari Island of Gods di round terakhir harus cukup puas di posisi ke-9 Julia. Siapa yang bertamu, siapa yang dipulangin duluan. Makanya assalamualaikum dulu kalau mau datang gitu kan. Diawali dia. dengan kendaraan yang terbakar itu memecah fokus dari teman-teman Island of Gods. Kemudian dari Onyx Olympus sendiri mereka udah siap duluan buat setup karena mereka diem di sana duluan. Jadi mereka siap tembak, sedangkan Island of Gods yang baru sampai otomatis mereka harus coba untuk setup dulu baru melakukan serangan. Tapi Onyx Olympus dengan sangat cepat karena udah siap duluan, siap tembak. Akhirnya Island of Gods gak bisa melanjutkan serangan kepada Onyx Olympus. Tapi sekarang dia. udah didatengin orang baru nih gue lihat. Waduh, dan kali ini Tang City Esports juga pengen nunjukin kalau mereka masih konsisten untuk melakukan serangan ke arah teman-teman dari Onyx. Lemparan granat sudah dirasakan, M79 juga sudah dipegang oleh seorang Riz kali ini. Coba untuk dikeker, melakukan predict shot, tidak terkena siapa-siapa, membuang 1 pelurunya dan kali ini Gardu berhasil menumbangkan 1 orang. Walaupun tidak ditukar, tapi granat mulai dirasakan, menyisakan seorang Riz kali ini yang bakal coba bertahan dari 4 orang sekaligus. Apakah bisa? Karena seorang Tayo sudah melihat pergerakannya nampaknya Julia. Oke, kita lihat kali ini Riz di belakang coba untuk mempersiapkan F79 tanpa disadari teman-temannya satu persatu terpick off my lagi dan lagi. God. Onyx Olympus menyambut tamunya dengan sangat baik. 1, 2, 3 Pulau Dewata nabrak Korata, bos. Nabrak rata, udah 2 tim nabrak Onyx Olympus ya. 2 tim ya. Oh my god. Waduh, padahal kalau lu ngomongin masalah tempat bertahan di compound fields yang ini, Yap. ini tuh gampang banget buat di retake. Ya sebenarnya gampang banget buat di retake, tapi berkali-kali gue bilang tadi Onyx juga baru beres untuk ngeratain orang, terus mereka udah ngumpulin resource tambahan ketika musuhnya datang, apalagi tadi gue lihat Riz juga ada di daerah yang cukup terpisah sama teman-temannya ya. Jadi 3 orang maju duluan ke pertahanannya Onyx itu dengan sangat mudah untuk dijatuhkan. Ketika Riz mau coba backup udah nggak bisa. Tapi kali ini First Riders akan menjadi tamu ketiga yang rata kah? Apa gimana Skyla? Waduh, sesaat lagi bakal kita saksikan karena kalau lu lihat itu landaknya udah berapi-api, bos. Landaknya udah mengamuk, bos. 8 poin eliminasi udah dikoleksi dan kali ini First Riders menjadi new challenger. Apakah mereka bisa bertahan dari gempuran Onyx yang sedang berapi-api dan ternyata seorang Gardu berhasil di pick off. Dari kejauhan juga ada tembakan dari seorang SES kali ini. Lozi dan kawan-kawan, Ikal mulai masuk. Zexia sedikit terdiam sambil seorang Gary membakar granatnya. Dilemparkankah? Karena seorang Darko udah mulai masuk juga. Ditahan dulu, ditembak langsung. 1 orang udah mulai terkena down. Gary-nya berhasil di pick off. Menyisakan 2 orang aja, Tayo dan juga Zexia. Bahkan Zexia bakal menjadi orang terakhir dan Onyx harus cukup puas di posisi ke-7. Di mana akhir dari perjalanan mereka justru ditentukan di field juga. Aduh, tadi kalau misalnya gue bisa bilang dari seorang Gare yang tiba-tiba kalau misalnya gue bilang tadi kurang fokus ya. Jadi ketika dia berhasil dijatuhkan itu menjadi momen dari First Riders untuk masuk langsung melakukan upaya rush terhadap teman-teman dari Onyx Olympus yang bahkan kita lihat hanya 1 orang saja tadi dari Sia yang berhasil untuk menjatuhkan 1 orang. Namun dari segi momen ataupun main power mereka ketinggalan daripada First Riders. Kita move dulu ke arah SES Alpha Inc yang mana kali ini dari seorang Jojo berhasil di take down bahkan dengan sangat cepat menyusul seorang bocil Skyla. Oh my god, tapi akhirnya kali ini seorang Calvin juga berhasil di-ambush oleh pergerakan yang cukup baik dari seorang Gedai. Headshot dirasakan dan akhirnya 10 poin eliminasi. Walaupun harus kehilangan 2 orangnya, tapi gua rasa mereka masih bisa setidaknya mencoba untuk menghidupkan nih Julia. Setidaknya masih bisa untuk ngehidupin si dual player, apalagi kita juga masih ngomongin tentang circle yang cukup besar ya kali ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita lihat kali ini circle-nya bouncing cukup jauh ke arah teman-teman daripada First Riders dan juga ada Madura Prime. Sementara dari SES coba bermain dengan cukup aman karena mereka sisa berdua, mereka coba mengitari di bir zona aja di pinggir memutar cukup jauh. Namun Lim kali ini oh my god, 2 tembakan yang cukup legit ternyata dari seorang Bang mampu menumbangkan seorang Lim kali ini Skyla.
Oh my god, diam-diam juga cukup masih mematikan kali ini. Triple Six Bang berhasil mendapatkan satu pundi-pundi poin eliminasi tambahan. Dan GRC yang harus kehilangan sang grenadernya harus coba untuk melakukan scouting lagi ke arah towernya di mana dan ada berapa orang yang tersisa di sana, Julia? Ya, tapi kalau menurut gue tadi dari Lim agak sedikit polos dalam segi rotasinya sih. Karena itu kan open field ya, dan banyak juga obstacle ataupun kompon dia kurang aware aja sama sekitar dia. Wow, dan kali ini MPX sendiri tersisa satu orang Ikam melawan 4 orang dari First Riders Eclipse yang masih cukup kuat. Mencari lagi di mana lawannya duel dan ternyata Souza berhasil menutup perjuangan dari teman-teman Madura Prime kali ini, Julia. Oke, M79 tadi akhirnya menutup perjalanan daripada teman-teman Madura Prime. Kita lihat kali ini First Riders ternyata langsung saja melakukan upaya serangan yang sangat agresif kepada siapapun yang mereka jumpai. Dengan setup yang cukup apik, alot sekali. Mereka bermain dengan sangat luar biasa. Mereka selalu membagi setup mereka menjadi dua-dua. Itu membuat vision mereka ketika melakukan team fight itu lebih luas daripada musuhnya. Tapi Aura Ignite kali ini sudah berada di posisi yang cukup enak. Mereka dapetin high ground sebenarnya walaupun mereka belum ada di circle. Tapi bisa gue bilang mereka bermain dengan cukup rapih kali ini dalam segi rotasi dan juga cukup aman. Mereka nggak mau terlalu polos langsung masuk karena mereka tahu mereka dalam posisi yang kurang enak Skyla kali ini. Iya, dan kali ini ditambah lagi seorang Surya sudah mulai terkena down. Emgat berhasil mendapatkannya dan menyisakan 2 orang aja dari Eki dan juga Mario. Mana nih Aura Farms kayaknya udah mulai cengir-cengir juga Udah kan? mulai cengar-cengir. Di rumah udah mulai. Nah gini dong Aura mainnya. Oke, tapi agak sedikit old machine ya karena panasnya di round-round terakhir. Namun kita lihat kali ini JRC groundingnya nggak enak banget karena mereka ada di lower ground. Sementara dari Aura Ignite sendiri masih berhasil untuk menumbangkan salah satu player terakhir. Oh sorry, masih ada satu lagi ya. Tapi Eki pun harus pulang ternyata karena lobby 4 tim kali ini. 4 tim yang tersisa dan kali ini dari seorang Rosman mulai bergerak juga coba mengambil patahan di daerah jalan tol atas Fields jalan tol. Ini mereka benar-benar muter banget ya. Mereka mau cari seaman mungkin dalam segi rotasi tapi harus berjumpa. Oh my god, GRC Aphrodite harus ditutup perjalanannya oleh teman-teman daripada SES Alpha Inc karena mereka juga kekurangan manpower gitu kan. Iya, dan kali ini coba ada upaya untuk melakukan fragging ke arah bawah. SES bakal menjadi ancaman untuk teman-teman Aura yang sedang coba masuk ke dalam zona. Tembakan sudah dirasakan, granat mulai dilemparkan, granat lagi dan lagi terus dihujani oleh seorang Emgat. Sementara Gedai dengan M79-nya sudah siap untuk menyambut pergerakan lawannya dan kali ini mulai connect ke 1 orang, bahkan 2. Aura Guns dari kejauhan berhasil menumbangkan dan melakukan covering fire dengan sangat bagus, tapi ternyata Bocil gak cukup kuat, menyisakan seorang Jojo yang bakal bertahan. Di belakang ada First Riders dan kali ini bakal sulit banget untuk teman-teman SES. Gua rasa 1 orang berhasil didapatkan oleh seorang Lozi, Adrian dan juga Guns menjadi penyelamat dan First Riders akan melawan Aura di zona terakhir kali ini. Kita akan saksikan siapa yang akan keluar menjadi pemenangnya dan First Riders masih belum cukup kuat juga dan akhirnya Julia dimenangkan oleh First Riders Eclipse. Wow, first